Allah Ta'ala fil Quran syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Duru ma'a kitabullah haitsu madar. Alhamdulillah pada salat asar berjamaah di hari yang ke-21 menjelang kita masuk kepada ke-22, masih dalam suasana iktikaf. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan dan kesempatan, terutama kesempatan menjadi orang beriman, di mana orang beriman dipanggil untuk saum, untuk qiyam, saum di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya. Tadi pada zuhur kita sudah membahas bagaimana qiyamul lail ini adalah menjadi dabas sholihin. Dabas sholihin ini adalah kebiasaan orang yang soleh. Padahal kita sangat ingin sekali menjadi orang yang soleh, di mana orang yang soleh itu mendapatkan garansi dari Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 169. Inna waliyallahu alladhina nazzala kitab wa huwa yatawalla sholihin. Sesungguhnya yang menjadi pelindungku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, yang menurunkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah sambil mengetahui Allah itu adalah pelindung kita, menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Kalau kita mengenal Allah sebagai pelindung tapi kita tidak mengenal Al-Quran, artinya jangan sampai kita ini tidak ma'rifatul kitab. Padahal kita ma'rifatullah, mengenal Allah sebagai Al-Wali, sebagai pelindung dan sebagai pengurus. Wa huwa yatawalla sholihin, dialah Allah yang mengurus, yang melindungi orang-orang yang soleh. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada man shoma, ada man qama. Man shoma barang siapa yang saum, man qama barang siapa yang bangun. Bangun apa? Bangun malam. Makanya bukan hanya sekedar tarawih, bangun malam. Bangun malam itu kata Nabi da'bas sholihin, kebiasaan orang yang soleh qablakum, sebelum kalian. Sebelum kita ini ada sahabat, ada Rasulullah, dan kita selalu berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Rabb kami ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu daripada mereka yang beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah jangan, ya Rabb kami jangan Engkau jadikan kedengkian di hati kami. Wala tazal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Allah adalah Maha baik lagi Maha penyayang. Itu kita sering berdoa begini. Siapa ikhwan sebelum kita? Kalau kemudian bukan Rasulullah dan sahabat, para tabi'in, al-mahdiin, orang-orang yang tidak sempat bertemu dengan Rasul tapi sempat dengan orang yang bertemu Rasul, atau orang yang tidak sempat bertemu dengan orang yang tidak bertemu Rasul tapi bersempat bertemu dengan orang yang bertemu dengan Rasul, dan seterusnya dengan orang-orang beriman. Tahukah kita bahwa semua rentetan sejarah orang beriman dari mulai Rasulullah, sahabat, semua sampai ke kita ini semuanya sudah
dijelaskan oleh Allah, wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in minal khawfi, dengan sesuatu, minal khawfi, dari ketakutan, wal ju'i, dari kelaparan, wa naqsi minal amwal, dari kekurangan harta, wal anfus, dari kekurangan jiwa, minal amwali wal anfusi wasamarat, dan juga kekurangan buah-buahan, penghasilan. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Sebelum kita membahas sabar di ayat yang lain, tapi di ayat itu Allah jelaskan orang yang sabar itu alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengatakan sesungguhnya kami dari Allah dan kembali kepada Allah. Dikembalikan semua kepada Allah. Ujian dari Allah, kita harus bagaimana menghadapi ujian ini. Kembali lagi kepada sabar tadi. As-sabru alal aza, di dalam Sofwatul Tafasir, dalam tafsir Sofwatul Tafasir, kesabaran itu di atas penyakit, baru itu namanya kesabaran. Sampai Nabi menjelaskan dalam suatu hadis, sayati ala nasi zamanun as-sabru ala dinihim kal khabid ala jamri, akan datang suatu masa kepada manusia di mana kesabaran di dalam memegang agama, di dalam memegang din, kal khabid ala jamri, seperti memegang bara yang terbakar. Bara dipegang, bara menyala dipegang, tangan terbakar, bara dilepaskan, sama saja melepaskan agama, melepaskan Islam, melepaskan din. Tapi itu mesti dipegang. Padahal megang bara itu pasti kita berkeyakinan akan terbakar. Tapi kenapa kita tidak punya keyakinan seperti keyakinan Nabi Ibrahim, yang tidak tahu kalau api itu akan menjadi dingin dan selamat. Bardan wa salaman ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh, ada perintah Allah. Tapi sebelumnya Nabi Ibrahim tidak tahu. Bisakah kita bertauhid seperti tauhidnya Nabi Ibrahim? Ketika dibakar, dia tidak tahu kalau kemudian api diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dingin, wasalaman, dan selamat. Dingin saja, kalau nggak selamat, banyak juga orang yang mati kedinginan. Ini kedinginan tapi selamat. Nabi Ibrahim tidak tahu, begitu dilemparkan ke kobaran api itu akan diperintahkan oleh Allah seperti itu. Nah, begitu juga kita memegang Islam, jangan takut dulu. Apapun yang terjadi, kita harus pegang Islam. Kembali kepada Allah di dalam menerima ujian itu, kembali kita memegang Islam. Jangan-jangan Islam yang kita pegang ini masih belum kuat. Kita masih kadang-kadang kepanasan atau merasa tidak nyaman di dalam memegang Islam. Bertahun-tahun kita membaca Quran tapi tidak mendapatkan kelezatan di dalam membaca Quran. Kenapa? Padahal Al-Quran ini sangat begitu lezat bagi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang kita baca adalah yang pernah dibaca oleh orang yang kita cintai. Kenapa kita tidak merasakan kelezatan? Apa kata Ibnu Mas'ud ketika menghadapi beberapa konsultasi sahabat tentang berbagai masalah? Singkat cerita, rekomendasinya adalah jangan kamu meminta kepada Allah untuk dicintai oleh Allah, tapi mintalah kepada Allah agar kamu lebih cinta, tambah cinta kepada Al-Quran. Sebesar apa cinta kalian kepada Al-Quran, maka sebesar itu juga cinta Allah kepada kalian. Itu. Maka kata Nabi, dulu ma'a kitabu wahai sumadaro, berputarlah kalian kemana saja Al-Quran ini berputar. Ma'a itu maksudnya keadaan kita. Gimana kamu, keadaan kamu bersama siapa, itu maksudnya keadaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Itu pemahamannya bahwa orang bertakwa juga harus bersama dengan orang yang benar, dengan berikut segala suasana yang diciptakan atau yang tercipta akibat kita berinteraksi dengan orang yang benar. Asal yang benarnya adalah benar menurut pandangan Allah, bukan benar menurut pandangan kita. Allah memberikan pandangan orang yang benar itu di dalam surah Al-Hujurat pada ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya hanya saja dan Rasulnya, yaitu orang yang sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu lagi, wajahan untuk berjihad fisabilillah di jalan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.